garis miring per garis miring angka Romawi 1.0 garis miring 1 garis miring 2023 tentang perang Israel Palestina. Mencermati perkembangan perang Israel Palestina yang menewaskan ribuan masyarakat sipil serta kerusakan dan dampak yang ditimbulkan, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan: 1. Sangat prihatin dengan perang Israel Palestina dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas ribuan masyarakat sipil yang meninggal dunia dan luka-luka. 2. Mendesak kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengambil langkah-langkah politik dan diplomatik dengan melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya Israel Palestina, untuk menghentikan perang, melakukan gencatan senjata, dan melakukan perundingan damai. 3. Menyerukan agar Israel tidak memanfaatkan perang ini untuk terus melakukan aneksasi dan agresi terhadap wilayah dan bangsa Palestina demi tegaknya perdamaian di kawasan yang penuh gejolak ini. Semua pihak ikut serta menyelesaikan akar masalah dan menaati serta mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai solusi konflik Israel Palestina. 4. Meminta kepada pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif dan memperkuat langkah-langkah maju yang telah dilakukan selama ini dalam penyelesaian konflik Israel Palestina melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi kerjasama Islam, dan jalur-jalur lainnya. 5. Mengimbau kepada semua pihak di tanah air untuk menyikapi perang Israel Palestina dengan rasional dan arif serta tidak terprovokasi oleh berbagai informasi provokatif, hoax, dan menyesatkan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan perang Israel Palestina untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menimbulkan masalah di dalam negeri. 6. Menyerukan kepada umat Islam untuk memanjatkan doa dan sholat gaib bagi kaum muslimin yang menjadi korban perang serta memohon kepada Allah agar perang segera berakhir dan masyarakat dunia hidup damai dan sejahtera. 7. Muhammadiyah senantiasa mendukung perjuangan Palestina serta bersiap mengirimkan bantuan dan relawan kemanusiaan, kemudian aktif berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang dapat dipercaya untuk membantu masyarakat sipil yang menjadi korban perang, terutama anak-anak dan perempuan. Jakarta, 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, 11 Oktober 2023 Miladiah. Ketua Umum Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, Sekretaris Umum Abdul Mukti. Demikian sudah saya bacakan pernyataan pers pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang perang Israel Palestina. Silahkan jika ada rekan-rekan wartawan yang ingin memperdalam atau menanyakan berbagai hal yang terkait dengan pernyataan pers kita pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa tragedi dan perang antara Israel dan Palestina itu kan sudah berlangsung 75 tahun sejak Israel didirikan di kawasan itu, dan hampir setiap fase, setiap berapa tahun selalu terjadi tragedi, dan jika dijumlah sebenarnya sudah berapa juta korban manusia dan masyarakat sipil dari kedua bangsa ini sudah menjadi rutin dari peristiwa-peristiwa yang mengenaskan ini. Nah, kita semua bisa bertanya, dalam perjalanan PBB yang sudah
78 tahun usianya. Bentar lagi PBB ulang tahun pada 24 Oktober, berdiri tahun 1945. PBB bisa menghentikan perang dan mencari solusi yang sampai ke akar yang hampir semua negara itu sebenarnya, kecuali yang memang tidak, menghendaki solusi jangka panjang, yakni dua negara yang sama-sama berdaulat. Ya. Tapi kan sampai sekarang Israel sudah lama diakui, Palestina masih menjadi negara yang non members, ya, observer state, ya. Jadi negara yang pengamat yang bukan anggota itu, dan ketika ada resolusi untuk menjadi negara berdaulat itu kan diveto oleh Amerika. Nah, pertanyaan mendasar kita di era ketika PBB sudah 78 tahun dan negara-negara maju semua termasuk negara adidaya selalu menyuarakan perdamaian, kemudian dunia tanpa kekerasan, kesadaran hak asasi manusia. Apakah kita akan terus membiarkan tragedi-tragedi ini terus terjadi? Di antara fungsi PBB kan 3 dari 5 itu. 1, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan antar persaudaraan antar bangsa yang menghormati atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, menjadi pusat penyelarasan berbagai tindakan terhadap negara yang merusak perdamaian. Nah, jika tidak ada langkah-langkah yang progresif, saya yakin ya fungsi PBB itu ya semacam impotensi gitu kan. Nah, lebih jauh lagi, ketika hampir semua negara maju itu selalu peduli terhadap pelanggaran HAM, terutama di negara-negara dunia ketiga, ya, kalau masih bisa kita gunakan. Hanya 1 orang saja, kenapa kok membiarkan tragedi terus tragedi terjadi, ya. Jadi kesimpulan kami sebenarnya peradaban modern dan kesadaran akan perdamaian, hak asasi manusia, demokrasi di tatanan global ini sudah di lorong gelap atau lorong buntu dari peradaban modern. Jadi saya yakin kalau tidak ada ketegasan PBB dan PBB korban terus dari veto dari negara yang tidak netral terhadap posisi 2 negara misalkan, ya kita akan terus begini. Mungkin 2 tahun lagi kejadian lagi, 3 tahun lagi akan kejadian lagi. Jadi pertanyaan besar Muhammadiyah untuk dunia sebenarnya, apakah dunia dan PBB akan membiarkan tragedi kemanusiaan dan perang yang ada di depan mata ini terus berlangsung dan kita lumpuh, tidak bisa menegakkan perdamaian, tidak bisa menindak negara yang merusak perdamaian dan tidak mewujudkan persaudaraan antar bangsa. Bahkan forum-forum global, baik yang dilakukan oleh negara maupun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi dunia tentang perdamaian, ya nyaris cuma suara di atas kertas saja. Jadi ini perlu refleksi mendasar dari seluruh dunia tentang penyelesaian akhir perang Israel dan Palestina. Terima kasih.